Oke, pemirsa, inilah kota Cirebon. Kami YouTuber Tabeli Berita Pendidikan akan menuju ke kantor Dinas Pendidikan di kota Cirebon dan akan menanyakan tentang kegiatan FAUD ya yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dan kami akan berbincang-bincang dengan salah satu kabid PNF yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, Pak, saat ini adalah saat di penghujung tahun pelajaran 2022-2023. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah mulai banyak nih, Pak, sekolah-sekolah yang sedang melakukan acara-acara seremoni, Pak. Seremoni pelepasan, seremoni bisa sambut gitu ya. Dan itu bagi kami merupakan sebuah seremoni yang dilakukan oleh sekolah, terutama di PAUD maupun di TK, bahwa mereka ingin menunjukkan kepada orang tua murid, karena dalam acara itu mereka mengundang semua orang tua murid. Seremoni itu menurut kami bahwa itu adalah bentuk pertanggungjawaban sekolah, bentuk sosialisasi ataupun bentuk penyampaian informasi bahwa sejauh ini kami sudah melakukan pembinaan, mendidik maupun melakukan membimbing terhadap siswa-siswinya. Dengan cara bagaimana? Di acara itu kami lihat mereka melakukan tampilan-tampilan, tampilan dari anak-anak mereka. Kita bayangkan, Pak, kita sebagai orang tua pada saat 2 tahun yang lalu melihat anak kita belum bisa melakukan hal-hal seperti menari, menyanyi, dan bahkan mereka itu belum bisa mempertunjukkan atau mempertontonkan di depan mereka sendiri. Sekarang oleh pihak sekolah diberi kesempatan untuk tampil di depan, untuk mengeksploitasi mereka, mengeksplor kemampuan mereka. Karena seperti kita ketahui, kemampuan anak-anak itu beragam, Pak. Dan kami merasa berterima kasih kepada pihak sekolah, terutama penyelenggara-penyelenggaranya, karena dengan keterbatasan yang ada mungkin dari sisi entah sarana, entah dari sisi pembiayaan, tetapi karena dengan sikap dan panggilan hati seorang pendidik, mereka mengajarkan itu, Pak. Mereka tidak membeda-bedakan antara anak si A, si B, semua sama. Pelayanan kami sama kepada anak-anak. Dan apalagi ini kita ketahui bahwa beberapa tahun sebelumnya kan kita sudah terkena pandemi, Pak. Jadi pihak sekolah itu bagaimana nih dengan adanya proses kemarin anak-anak banyak di rumah, akhirnya kita berpikir bagaimana nih mengembangkan ataupun meningkatkan siswa dalam hal pelajarannya. Karena di TK juga mereka sebetulnya belajar, tetapi bukan belajar dalam arti kata secara langsung, tetapi mereka adalah diberi wahana belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Dan kita di sana lebih banyak menggali, mengeksplor kemampuan dari anak didik kita gitu. Dengan acara-acara seperti itu diharapkan ya orang tua mempunyai kebanggaan lebih lagi nih. Oh, ternyata anak saya yang kemarin di rumah malu-malu sekarang mau tampil di depan. Itu semua berkat bimbingan teman-teman guru. Untuk itu sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah, berikut jajarannya, baik itu guru maupun pelaksana TU-nya, dengan menggairahkan pendidikan melalui belajar di sekolah itu, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saat sekarang ya sendiri sedang menuntaskan berkaitan dengan program, sebetulnya termasuk baru lah, adanya transisi PAUD SD. Kami sudah melakukan regulasi, kami sudah mempunyai regulasi berkaitan dengan transisi PAUD, yaitu
menyiapkan anak didik kita khususnya di kelas B yang akan masuk ke SD. Kemarin kami sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya berdiskusi, termasuk kami sudah mempunyai rencana tindak lanjut berkaitan dengan kesiapan anak pada saat nanti masuk di kelas 1 SD. Dan itu perlu persiapan, dan kami sudah menggandeng teman-teman di PAUD, khususnya di guru PAUD kelas B, untuk melakukan komunikasi kerjasama dengan guru SD kelas 1. Karena ini masa transisi ini yang perlu diwaspadai oleh kita. Cermati ya. Iya, perlu dicermati, perlu diwaspadai, karena tiap anak pasti punya problem sendiri. Ada yang pemalu, ada yang minderan, ada yang sudah langsung pede. Di sana nanti kita akan mengembangkan kembali bagaimana caranya anak pada saat sudah di SD dia sudah lebih siap dari sebelumnya. Dan kebetulan kegiatan-kegiatan di transisi PAUD kami sangat didukung, disupport oleh Bunda PAUD. Kebetulan Bunda PAUD Kota Cirebon adalah Ibu Diawati. Kebetulan beliau itu itu dari Bapak Sekda, dan beliau sangat antusias dan sangat apresiasi dengan kegiatan, dan bahkan kami dengan Bunda PAUD, Ibu Madia ini sering turun ke lapangan, Pak. Termasuk kami melakukan pembinaan, termasuk mengingatkan kepada para jajaran orang tua, terlebih-lebih terhadap gurunya, bagaimana cara supaya kita memperlakukan anak-anak itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi kita berharap tidak ada lagi informasi yang sebelumnya bahwa anak di SD itu harus sudah bisa calistung, itu sudah tidak boleh. Itu kita sudah mengembangkannya kepada kita pengembangan kepada anak sesuai dengan batas usia ataupun masanya gitu. Jadi tidak boleh lagi itu ada tuntutan orang tua murid. Anak saya kalau di TKB belum bisa baca ataupun kelas 1 SD belum bisa baca, enggak. Dan termasuk kami juga sudah punya kesepahaman dengan bidang terkait, yaitu bidang pengelolaan pendidikan dasar. Mereka juga akan saling mengawasi, artinya sudah tidak ada lagi di penerimaan murid baru kelas 1 dengan ada kata-kata harus ada tes, apalagi dengan tes membaca atau calistung sudah tidak ada. Yang penting anak masuk sesuai dengan batas usianya. Umpamanya anak 7 tahun itu wajib masuk di SD kelas 1, geser paling 6 tahun setengah gitu loh, karena di Juknis PPDB-nya juga sudah mengatakan seperti itu. Untuk jumlah keseluruhan PAUD dan TK itu ada sekitar 216, Pak. Banyak ya? 216 itu untuk yang PAUD swasta, yang satunya itu TK negeri. Dan ada di TK negeri Pembina. Dan kita kalau melihat jumlah 216 itu sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Oke Pak, untuk non formal sendiri paket tuh, antara paket A, B, C itu ada berapa jumlah? Untuk paket kami mempunyai paket itu di SKB itu ada SKB negerinya 1, SKB itu kan negeri, Pak. Sedangkan untuk yang PKBM-nya ada sekitar 20. Oke Pak, atas keterangan yang singkat ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa perbincangan kami tentang PAUD yang ada di Kota Cirebon bersama Kabid PNF Sujana SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.